Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi di channel Sahabat Utama Bengkel. Kali ini kita akan mereview Toyota Fortuner tipe G tahun 2013. Mari kita review bagian grill dan bumpernya terlebih dahulu. Untuk di bagian grillnya, di atasnya ada menyatu dari samping kanan ke kiri. Untuk di nomor 2 dan 3 dia terpisahkan oleh logo Toyota. Logo Toyotanya sudah di chrome dan ini memanjang sampai ke sebelah kiri. Grillnya berwarna chrome juga. Lanjut ke bagian lampu. Untuk di bagian lampunya ini menjadi satu. Untuk lampu kota berada di sini. Lampu jarak dekat berbentuk silver mutiara. Nah, untuk lampu jarak jauhnya dia masih halogen. Ini untuk lampu sen. Di bagian bawah adalah lampu fog lamp, dihiasi dengan cover hitam doff. Nah, di covernya ini ada tulisan TRD. TRD ini maksudnya adalah Toyota Racing Development. Toyota Racing Development ini adalah aksesoris dari Toyotanya sendiri, jadi makin mempercantik desain dari Toyota Fortuner. Di bagian kiri juga sama. Nah, di bawahnya plat nomor ada tulisan TRD Sportivo. Warnanya chrome, di lip bumpernya juga chrome, jadi makin mempermanis desainnya. Oke, mari kita lanjutkan ke kap mesin. Di kap mesinnya dia ada lubang untuk sirkulasi udara. Ini langsung masuk ke intercooler, jadi intercooler bisa dilihat dari sini. Fungsinya untuk mendingin intercooler tersebut. Di belakangnya sirkulasi udara dia ada washer wiper 2 biji kiri kanan. Nah, di samping spion ini spion untuk blind spot, ada 2 biji. Nah, ini untuk sebelah kiri dia melihat bagian bawah, sementara yang kanan untuk melihat bagian samping. Oke, mari kita lihat mesinnya. Di bagian mesinnya sendiri, mari kita mulai dari intercoolernya. Nah, intercoolernya ditutupi dengan cover. Ini covernya jaring-jaring. Fitur di Toyota Fortuner 2013 ini dia memiliki D4D. Jadi D4D ini adalah Direct 4-stroke diesel. Nah, Direct 4-stroke diesel ini merupakan fitur seperti common rail. Jadi common rail adalah mesin menjadi bertenaga namun bahan bakar irit. Ini ada logo Toyota berwarna hitam doff, cuma catnya lagi ngelentek. Nah, Toyota Fortuner ini memiliki 2 seri bensin dan seri diesel. Ini yang seri diesel. Nah, untuk membedakan seri dieselnya kita bisa melihat di sini ada filter solar di bawah sini dan ini untuk pompa solarnya. Lalu Toyota Fortuner ini juga ada turbo. Turbonya di sebelah sini. Untuk seri mesinnya dia menggunakan 2 KD. Bisa dilihat di sini detailnya. Nah, untuk rasio konsumsi bahan bakar Toyota Fortuner ini di dalam kota 1:11, sementara untuk di luar kota dia bisa 1:14. Nah, kurang lebih seperti inilah penampakan dari mesin Toyota Fortuner tipe G tahun 2013. Oke, kita tutup kap mesinnya, lanjut ke bagian profil dan velg bannya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke profil dan velg ban, di samping fog lamp kita bisa melihat ini ada sensor parkir bagian samping. Nah, ketika mobil berdekatan dengan objek atau dengan barang-barang yang lain, sehingga sensor parkir ini berbunyi untuk fitur keselamatan. Oke, kita lanjut ke samping. Nah, di samping ini ada body kitnya untuk bumper depan, sama di sini ada over fender. Nah, over fender ini menambah ketegasan dan kegagahan dari Toyota Fortuner ini. Untuk profil bannya dia menggunakan Bridgestone dengan velg ori. Di tengah sini ada logo Toyota berwarna chrome dengan profil ban 265 R17. Di belakang bannya ada mudguard, tetapi ini mudguardnya berbentuk plastik. Di belakang mudguard ada footstep. Ini untuk membantu ketika naik di dalam mobil. Di belakangnya over fender ada side fender. Side fendernya berwarna silver dengan tulisan TRD Sportivo sampai ke belakang sana side fendernya.
Di bagian spion berwarna hitam, ini ada untuk sen berwarna silver dengan bohlam kuning. Untuk handle pintunya sendiri dia berwarna chrome. Ini untuk kunci masih dicungkil untuk membuka. Oke, mari kita lihat ke interiornya. Untuk interiornya sendiri, handle-nya sudah berwarna chrome dan udah di door trim, tapi ini bukan warna aslinya. Ini power jok dengan berbahan fabric. Warna aslinya ini berwarna coklat kemuda-mudaan. Di bawahnya door handle kita bisa melihat ada power window, auto safety driver, ada power door lock sama window lock. Ini untuk pemegang untuk membuka atau menutup mobil. Di bawahnya power window kita bisa melihat ada cup holder sama door pocket. Cup holdernya bagus nih, dia dilapisi semacam pembatas. Ada subwoofer juga. Untuk kuncinya sendiri dia ada cover logo Toyota dan remote-nya menjadi satu. Nah seperti ini untuk mengunci dan untuk membuka. Di bagian pengemudi ada dua pedal. Jadi mobil ini matic. Nah di sana ada leg rest. Jadi kalau pengemudi kakinya lagi kecut, mereka bisa selonjoran di sana. Kalau ini ada tuas untuk tangki bensin. Nah ini tuas untuk kap mesin. Kita lanjut ke fitur-fiturnya. Ini ada electric mirror, auto retract. Ini untuk leveler kaca spion, bisa digerakkan ke atas, ke bawah, ke kiri sama ke kanan. Ini untuk dimmer. Dimmer akan dijelaskan pada saat menyalakan mobil. Lalu untuk tombol-tombol 3 ini dia dummy tombol. Nah, security ada dua bagian. Jadi bagian pertama yang ada logo Toyota ini untuk remote. Jadi ketika remote ditekan untuk mengunci, ini akan menyala. Begitupun ketika ditutup. Sementara yang di atasnya ini berhubungan dengan chip pada kunci mobil. Oke, kita lanjut ke bagian kursinya. Di bagian kursinya ini ada vertical adjuster. Jadi ketika ini diputar, kursi akan naik. Nah, kursi akan naik. Ketika diputar ke kiri, kursi akan turun. Untuk maju mundurnya masih belum elektrik, jadi menggunakan tuas. Udah di cover jok, bawaan aslinya adalah coklat seperti ini, coklat kemudaan. Untuk seatbeltnya sendiri dia bisa di adjust, adanya kayak gini. Nah. Untuk headrest dia juga bisa di adjust. Nah di sampingnya kaca spion ada tweeter untuk audio. Lanjut, ini untuk kisi AC bagian pengemudi, dia bisa dibuka tutup dan bisa digerakkan. Di bawah kisi AC ada cup holder untuk menaruh tempat minuman. Di samping cup holder ada saklar lampu, ini untuk lampu kota dan ini lampu jarak dekat. Ini untuk fog lamp. Sementara kiri kanan untuk sen. Di sebelah kiri sini dia ada untuk saklar wiper. Ada wiper belakangnya. Ini untuk wiper belakang, ini untuk menyalakan, ini untuk booster wiper. Ada intermitternya, jadi dia bisa diatur interval waktu. Ya, mari kita dengarkan suara mesinnya. Nah, speedometer udah menggunakan Optitron. Nah, kurang lebih seperti itu suaranya. Nah, fungsinya dimmer ini berguna untuk brightness, jadi kecerahan. Nah, semakin kita pindah ke kanan, maka dia akan cerah. Setirnya 4 palang. Di sini ada logo Toyota, di chrome ada SRS airbag. Jadi SRS airbag ini untuk keamanan. Dia juga ada corak berwarna silver di sini, kiri kanan. Di atasnya juga ada wood panel. Ini mewah setirnya. Nah, untuk display sendiri dia berhubungan dengan informasi yang berada di dashboard tengah. Untuk sebelah kiri ini ada tombol untuk audio. Ini untuk volume, ini untuk pembindah track. Sementara yang mode ini kita bisa pindah ke Bluetooth, aux atau radionya. Nah, di sini juga ada hand grip. Jadi untuk membantu menaik mobil. Sementara di bagian atas belum ada. Untuk sun visornya sendiri dia ada cup holder. 2 buah cup holder. Di sampingnya sun visor kita bisa melihat
Ini ada lampu masih LED. Di bawahnya ada penyimpanan untuk kacamata. Oke, kita lanjut ke dashboard bagian tengah. Nah, di sini terdapat iDrive dan turbo timer. iDrive itu berfungsi untuk elektronik pedal gas. Jadi gas bisa dibikin lebih responsif atau eco mode. Sementara turbo timer ini berfungsi ketika mobil dimatikan dia tidak langsung mati. Di bagian tengah kisi AC-nya bisa dibuka tutup. Nah, ini untuk membuka tutup, sama ini untuk dipindahkan. Dia dilapisi dengan boot panel warna hitam. Ini mahal banget nih. Ada chrome-nya juga. Nah, di bagian tengah sini kita bisa melihat informasi. Nah, cara untuk melihat informasinya atau mengubahnya memencet display. Ketika display terlihat dia berubah. Ini untuk rata-rata bahan bakar per kilonya. Gitu. Terus di tengah ini ada unit double din ori dari Toyota, masih belum modifikasi. Ada fitur Bluetooth-nya, fitur aux, ini untuk telepon, audio, dan macam-macam. Masuk ke bagian tengah, ini ada hazard sama rear defogger. Untuk instrumen AC-nya sendiri dia lengkap. Ini untuk blower, magnet clutch, sirkulasi udara, untuk menonaktifkan AC, ini untuk suhunya di sini. Sementara auto ini mobil akan menyesuaikan apakah suhu panas atau dingin. Ini untuk front defogger, ini untuk arah kaki dan defogger depan, di kaki saja, kaki sama bagian atas, ini untuk bagian atas. Nah, defogger depan terletak di sini ke depan. Nah, di bawahnya instrumen AC ada asbak. Ini asbak kecil, sama ada fitur-fitur untuk parkir. Ini untuk parkir belakang, ketika dia ditekan dia menyala. Ini untuk mati. Ini untuk parkir sensor samping. Ini untuk menyalakan AC bagian belakang. Ada soket lighter juga. Nah, ini untuk USB charger untuk HP fungsinya. Ada laci penyimpanan kecil sama 2 cup holder. Transmisinya Matic 4 speed. Di samping transmisi ada tuas handrem dan di belakang handrem ada armrest. Armrest ini 1 kisi. Untuk di bagian sun visor tengah dia day night view. Ini modifikasian, bukan bawaan dari mobil. Oke, mari kita matikan mesinnya lalu lanjut ke bagian tengah. Nah, ketika mesin dimatikan dia tidak langsung mati karena ini efek dari turbo timer. Untuk di bagian tengahnya sendiri dia masih sama, handle-nya chrome, dibukanya dengan cungkil. Nah, di sini ada talang air. Talang air ini berfungsi agar pada saat hujan air tidak langsung masuk ke dalam mobil. Ini sampai ke depan. Nah, juga ada roof rail. Roof rail ini fungsinya untuk membawa barang yang berkuantitas banyak. Lanjut ke bagian tengah. Di bagian tengah door handle-nya masih sama berwarna chrome. Udah dimodifikasi door trimnya, jadi dia berbahan hitam dengan bahan fabric. Di sini ada power window dengan corak boot panel hitam. Ini untuk pemegangan pintu, membuka atau menutup mobil. Di bawahnya ada cup holder dan door pocket. Ada subwoofer juga. Oke, lanjut ke bagian tengah. Di bagian tengah ini ada seat back pocket. Jadi fungsinya untuk membawa barang. Nah, untuk layar monitor yang di tengah ini fungsinya untuk audio, tapi ini modifikasi. Ini akan menyala dan mengikuti head unit yang di depan. Ketika head unit memainkan lagu atau video, dia akan mengikuti juga. Sama di sebelah kiri. Nah, di bagian bawahnya ini dia ada cup holder 2 biji. Lanjut ke hand grip. Ini ada untuk tuas ketika kita membawa barang banyak bisa dinyalakan di sini. Kiri kanan sama untuk sebelah kiri. Sementara di sini ada AC, tapi belum bisa dibuka tutup, belum bisa dipindahkan. Jadi dia double blower. Ini untuk pengatur arah kecepatan blower dan untuk lampu kabin. Ke bagian sana dia menyala, dia sudah menggunakan LED.
Untuk ke bagian sini dia mengikuti pintu. Pada saat pintu belum ditutup dia menyala. Nah, untuk pengalaman duduk di barisan kedua ini sangat luas karena kaki masih belum menempel dengan bagian depan dan jaraknya lebar. Di sini juga terdapat armrest. Masih polos, belum ada cup holdernya. Ya, seperti inilah ketika kabin Fortuner kita lihat dari baris penumpang kedua. Oke, mari kita lanjut ke bagian seatbelt. Untuk seatbeltnya sendiri dia masih fix, belum bisa di-adjust. Nah, ini seatbeltnya, dia bakal dijadwalkan ke sana. Kiri juga ada. Nah, untuk mengakses bagian belakang ada tuas, ditekan maka kursi akan baring. Nah, untuk membaringkan kursinya di sini ada tuas lagi. Seperti itu. Mari kita lanjut ke akses ketiga. Kursi kedua ini kelipatannya 60-40, sebelah kanan 60, sebelah kiri 40. Di bagian 3 ini sempit sekali karena kepala berdebatan langsung dengan atap mobil. Nah, ini ada hand grip, sama di sini ada untuk kisi AC sampai ke bagian belakang. Ini juga, di sana juga ada hand grip. Di bagian kanan juga ada cup holder 2 biji. Di sebelah kiri hanya ada 1 cup holder. Oh ya, Fortuner ini 7 seater, jadi bisa dibuat beramai-ramai dan mobil untuk keluarga. Untuk panjangnya sendiri, Toyota Fortuner ini memiliki panjang 4,7 meter. Nah, di bagian samping pintu belakang ini ada over fender, sama seperti bagian depan. Untuk over fender masih sama, ada manggar juga, ada body kit dari bumper belakang. Mari kita bahas bagian belakangnya. Untuk di bagian belakang lampunya terpisah. Ini lampu stop lamp 2 lampu, ini kalau lampu sen, ini lampu atret. Ini tipe G, menandakan kalau Toyota Fortuner ini bertipe G. Nah, di bawahnya tipe G ada VNT turbo. Jadi VNT turbo ini merupakan variabel nozzle turbo. Ke bagian sini ini ada untuk sensor parkir belakang. Jadi dia bakal bunyi ketika kita terlalu dekat dengan objek atau barang yang lain. Ada 4 biji. 2, 3, 4. Di bagian atas ada roof spoiler. Roof spoiler ini bawaan dari TRD, bukan modifikasi. Nah, di tengah sini ada lampu untuk stop lamp. Untuk washer wipernya terletak di sini, dia tersembunyi. Di sini ada tulisan TRD Sportivo. Nah, untuk wiper belakang dia di sini dengan rear defogger. Karena ini udah di kaca film, rear defoggernya agak berbayang-bayang. Ini yang lurus ini di rear defogger. Ada logo Toyota dan di bawahnya logo Toyota ada tulisan Fortuner di chrome. Oke. Nah, ini ada tulisan TRD Sportivo juga. Di bawahnya ini bebannya, lipsnya bebannya silver. Untuk membuka bagasinya di sini ada tuas. Nah, ini ada tuas untuk membuka bagasi. Ini juga ada kamera karena bawaan dari head unitnya. Mari kita buka. Di bagian bagasinya sendiri kita bisa lihat ini sangat sempit untuk membawa barang, makanya disediakan roof rail untuk membawa barang bawaan banyak. Untuk subwoofernya sendiri dia bawaan dari mobil. Ini untuk toolkit. Ini untuk soket USB charger. Bisa dibuka. Nah, di bagian ketiga ini cara untuk melipatnya ada di sini. Dia 50% 50%. Jadi untuk melipat ini dia ke samping, bukan ke depan. Nah, seperti ini melipatnya. Dicantolkan ke hand grip belakang. Sama bagian kanan juga begitu. Di sini ada tuas.
Tuh, melipat dia ke samping. Nah, ketika dilipat maka bagasi bisa menjadi luas, maka barang bawaan bisa menjadi lebih lega. Nah, seperti inilah bagian belakang dari Toyota Fortuner tipe G. Untuk lebarnya sendiri dia memiliki lebar 1,8 meter, sementara tingginya dia mencapai 1,8 meter juga. Nah, untuk ground clearance-nya sendiri dia memiliki 22 cm. Sebelum kita lanjut ke bagian samping kiri pengemudi, dia tangkinya berada di sebelah kiri dengan kapasitas 80 liter. Bahan bakarnya menggunakan Pertamina Dex. Untuk di bagian sebelah kiri masih sama, dia ada krom dan cungkilan untuk membuka. Door trimnya sendiri masih menggunakan sesuai dengan modifikasi. Ini hitam fabric. Door handle-nya krom. Ada power window dengan corak boot panel berwarna hitam. Ini untuk meninggalkan pintu, untuk membuka tutup mobil. Ada cup holder dan di bawahnya ada door pocket. Nah, di bagian samping pengemudi ini hampir sama. Ada hand grip untuk di bagian pilar sama hand grip di bagian atas. Sun visornya sendiri ada vanity mirror, tapi masih belum ada lampunya. Nah, di sini ada SRS airbag, jadi untuk keamanan. Sementara di bagian tengahnya AC-nya masih bisa dibuka tutup dan dipindah-pindahkan. Ini sama kisi boot panel, kelihatan mewah. Untuk di bagian kisi AC sebelah kiri sama dengan pengemudi, dibuka tutup dan ada untuk minumannya. Lacinya satu kisi. Oke. Sekian tentang review Toyota Fortuner tipe G tahun 2013. Apabila subscriber dari Proton lainnya menginginkan request mobil lain, bisa coret-coret di kolom komentar. Terima kasih.